Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Dobi sampaikan bahwa seminar kemarin itu isinya luar biasa. Semuanya adalah tentang kerendahan hati, bagaimana melayani dan juga bagaimana berkolaborasi antara pengurus, antara umat, karena kita semua ini melayani karena iman, gitu ya, karena iman. Kita semua melayani karena sosial, tidak ada yang dibayar, kan begitu ya. Itu dari paroki, dari DPP juga demikian. Maka saya berharap Bapak Ibu yang terpilih, saya berharap hari ini seperti yang Bapak Ketua sampaikan tadi, ada perkenalan pengurus baru, Ketua KBG dengan pengurus-pengurusnya, biar anggota KBG atau umat juga tahu gitu ya, pengurusnya siapa. Misalnya Pralaya itu kan pengurus saudara kita Kemalangan ketika meninggal gitu ya. Nah, ketika KBG tidak tahu siapa orang yang dituju, bingung dia mau menghubungi siapa gitu ya. Paling sedikit tidak pasti dia memberitahu kepada ketua KBG, pasti. Tapi sebenarnya jalur yang benar kita harus memberitahu pada seksi Pralaya. Jadi seksi Pralaya juga dia merasa dia dihargai di situ ya, dan dia juga mau bekerja. Jadi seksi Pralaya nanti ketika mengalami kesulitan, dia juga akan menghubungi ketua KBG. Nah, ketua KBG ketika mengalami kesulitan atau membutuhkan apa, bisa ke koordinator wilayah. Jadi bisa saya yang kita bantu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga di sini saya juga mau memperkenalkan beberapa tugas dan tanggung jawab saya. Yaitu pertama, saya sebagai koordinator wilayah Don Bosco. Saya juga sebagai koordinator fasilitator paroki. Ya, banyak sekali job saya sebenarnya. Orang bilang saya terlalu rakus. Jadi saya sebagai koordinator fasilitator yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan KBG. Itu salah satu tugas saya. Termasuk kalau kita mau melakukan pemekaran KBG, maka saya adalah orang yang bertanggung jawab, yang diutus pastor untuk turun dan membentuk organ dan sebagainya. Nah, saya tertarik dengan apa yang di-sharing sama Pak Ketua tadi, bahwa kalau tidak salah KBG Petrus Kalisius itu sudah mencapai sekitar 40-an kakak, 47 kakak sampai dengan saat ini. Nah Bapak Ibu, kalau sudah mencapai begitu harusnya kita sudah layak untuk dimekarkan. Bapak Ibu setuju dimekarkan? Setuju ya. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pastor Proki juga sudah panggil saya untuk mengkoordinasi itu. Jadi target saya sekitar bulan Februari atau di awal Mei itu kita sudah mulai sosialisasi itu. Tapi hal yang terberat yang sekarang yang saya hadapi adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Teluk Bako, yang saat ini mengalami penggusuran dan mereka sudah kemana-mana sampai di mana, dan itu yang harus kita koordinirkan. Dan Bapak Ibu, salah satu hal juga yaitu soal pertemuan KBG setiap hari Rabu, yaitu sharing Injil. Saya percaya Petrus Kalisius melakukan itu dengan baik. Ya? Amin ya. Ya. Karena cara hidup baru menggereja adalah KBG. Dengan apa? Apa itu KBG? Harus ada sharing Injil, harus tinggal berdekatan. Nah, itulah ciri-ciri dari KBG. Maka saya berharap fasilitator yang ada di dalam KBG ini berperan aktif untuk mengikuti modul, ya, mengikuti modul. Masa koordinator fasilitatornya dari Don Bosco yang hadir modul cuma satu KBG saja dengan Don Bosco, ini kan repot, ya. Jadi saya berharap begitu. Nanti kedepannya nanti kita akan bicarakan itu bagaimana Petrus Kalisius itu untuk melakukan pemekaran. Yang terutama yang harus kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan DPP, dengan Pak Dondi sebagai sekretaris, Pastor Boroki, untuk bisa merencanakan secara matang dan kita akan melakukan ini. Nah Bapak Ibu,
ada sekretaris di sini juga, saya juga mau memberitahu bahwa ada beberapa di tahun yang baru ini wilayah mengambil satu kebijakan bahwa ada iuran per KBG untuk wilayah. Saya harap Bapak Ibu informasi ini sudah sampai ke umat. Belum. Hari ini saya sampaikan. Nah, jadi setiap bulan KBG di wilayah 1 Don Bosco ini yang ada 4 KBG ini wajib menyetor iuran ke wilayah dengan jumlah 25.000 per bulan ke Ibu Bendahara wilayah, yaitu Ibu Sisilia Baru yang ada di KBG sini ya, kenalnya Ibu Sisilia. Jadi nanti setiap bulan Ibu Sisilia akan berhubungan dengan Ibu Bendahara KBG.